Racikan Berita 1. Pak Said Didu. Ini nama lengkap beliau Muhammad Said Didu. Sering disingkat Mossad. Yang sekarang sedang memperjuangkan nasib rakyat. Nasib rakyat di 9 kecamatan yang dirampas begitu saja oleh rejim yang otoriter ini dan didukung oleh aparat keamanan. Tolong sampaikan secara ringkas, beliau ini sudah dipanggil polisi mau ditangkap. Saya menyediakan diri untuk Pak Said Didu kalau mau ditangkap karena tidak benar. Serang ini berkaitan dengan kezaliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tandang gelanggang meskipun seolah itu moto perjuangan kader pelajar Islam Indonesia. Dan saya kader pelajar Islam Indonesia, jadi kalau datang ke Pantai Indah Kapuk sendirian itulah kader pelajar Islam Indonesia. Hari ini kemarin kita menyaksikan bagaimana Presiden Jokowi sudah membunuh konstitusi dan menjadikan dirinya sebagai konstitusi. Tandanya adalah dari ibu kota negara, ibu kota Nusantara namanya, mereka menghina istana negara Bogor dan istana Jakarta, menyatakan istana kolonial. Padahal istana itu direbut oleh para pejuang kita yang mengorbankan jiwanya. Dan mereka Joko Widodo bangga menghina istana yang direbut itu. Dari sana Menteri Koordinator Maritim dan Investasi menghina kota Jakarta sebagai kota feodal. Padahal kota ini direbut. Puluhan ratusan pahlawan yang mengusir penjajah. Di saat yang sama menghabiskan uang rakyat 84 triliun dan untuk upacara 84 miliar untuk mengundang influencer dan mengundang para konglomerat hadir di sana untuk berpesta dan mengusir rakyat lokal tidak boleh hadir dalam upacara. Itu adalah simbol betul-betul rezim Joko Widodo sudah membunuh konstitusi dan menginjak konstitusi dan menjadikan dirinya konstitusi. Jadi hari ini kita memperingati matinya konstitusi yang dibunuh oleh rezim Joko Widodo. Saya berharap Presiden terpilih Prabowo berkenan melahirkan kembali konstitusi yang asli yang dirumuskan 18 Agustus 1945. Kenapa itu harus dilakukan? Prof. Din saya ingin menyatakan bahwa gara-gara konstitusi terjadilah siklus kekuasaan dan namanya adalah siklus rampok, sogok, dan berkuasa. Rampok semua oleh para pengusaha yang menjadi penyumbang dalam kekuasaan. Habis itu sogoklah rakyat dengan berbagai bentuk bansos, macam-macam, ormas disogok. Habis itu berkuasa lagi dan bersuasa lagi dan menyogok lagi. Siklus ini bisa terjadi. Nah, kita di depan mata kita, saya katakan Pantai Indah Kapuk itu sedang terjadi proses pengambil alihan hak rakyat yang sangat nyata di depan mata kita. Luasnya itu saya yakin akan melebihi Singapura, karena perkiraan saya akan ada perampasan hak rakyat sekitar 100.000 hektar dengan harga yang sangat tidak masuk akal, Rp50.000 per meter. Saya makan es krim di Pik 2 harganya 100.000. Saya membayangkan harga es krim 2 meter tanah rakyat. Di atas tanah saya berdiri yang dijual oleh mereka dengan harga 36 juta rupiah. Bapak dan Ibu bayangkan dia beli dari rakyat di
Rp50.000 dan dia jual dengan Rp36 juta. Apa yang terjadi? Semua aparat, semua preman sudah menjadi kacung daripada para penyumbang penyogok kekuasaan, dan itu terjadi di seluruh Indonesia. PIK 2 yang depan mata kita itu terjadi di seluruh kota di Indonesia, dan kita menyaksikan kemarin bagaimana mereka ketawa-ketawa di atas puncak bukit di Indonesia, di ibu kota negara. Mereka itulah yang menguasai negeri ini. Mereka itulah yang menguasai partai politik. Mereka itulah yang menguasai siapa yang menjadi pejabat-pejabat akan datang. Pertanyaannya, relakah kita serahkan negeri ini kepada mereka? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.